Perkampungan Pemuda HKBP Jaytun Selangit adalah salah satu aset yang dimiliki oleh HKBP, namun kerap sekali dianaktirikan. Padahal sesungguhnya anak tiri itu memiliki potensi yang sangat luar biasa yang harus terus digali, dioptimalkan dan dihidupkan kembali agar fungsi dan maknanya boleh dinikmati oleh semua pihak, HKBP, jemaat, masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak yang terkait. Perkampungan Pemuda HKBP Jaytun Selangit menjadi pusat pelayanan, pelatihan, dan juga pembinaan yang holistik seperti yang disampaikan oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar pasti akan berdampak kepada seluruh pihak, akan menunjang kreativitas pemuda, dan akan menunjang peningkatan ekonomi dari jemaat dan juga masyarakat sekitar. Berada di wilayah yang sangat strategis, berjarak hanya 10 menit dari Bandara Silangit, terletak di pertengahan 3 kabupaten, Tapanuli Utara, Toba, dan Humbang Hasundutan, dengan jumlah luas keseluruhan 24 hektar. Perkampungan Pemuda HKBP Jaytun Selangit tengah dipersiapkan menjadi pusat pelayanan, pelatihan, dan pembinaan yang holistik oleh HKBP. Shalom teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Amang Pendeta Agus Manulang selaku pimpinan Perkampungan Pemuda HKBP Jaytun Selangit. Selamat sore Amang. Selamat sore. Ya. Jadi Amang, seperti yang kita tahu, Opui Eporus menyuarakan bahwa Perkampungan Jaytun Selangit ini akan dijadikan pusat pelayanan, pusat pelatihan dan pembinaan yang holistik di HKBP. Nah, Amang sebagai pimpinannya, Mang, bagaimana tanggapan Amang dengan tugas yang sangat berat ya Mang sebenarnya dari Opui Eporus kepada Jaytun Selangit, Mang? Ya, kita sangat menyambut baik program dari pimpinan HKBP untuk menjadikan Jaytun Selangit sebagai pusat pelatihan dan pembinaan spiritual yang holistik. Ini lokasi atau kawasan Jaytun Selangit ini yang seluas sekitar 24 hektar. Dulunya sekitar tahun 70-an, tahun 80-an ini sudah terkenal, sudah dikenal luas oleh warga HKBP dan juga warga sekitar Perkampungan Pemuda Jaytun Selangit ini. Tahun 80-an ada yang namanya Jaytun Games, itu pertandingan olahraga tahunan dari pemuda HKBP. Tetapi tahun 90-an itu nggak ada lagi, dan Jaytun Selangit ini sejak tahun 90-an hampir tidak terurus. Jadi setelah pimpinan periode 2021 ini mau kita jadikan skala prioritas untuk dijadikan menjadi pusat pelatihan dan pembinaan. Di sini ada berbagai fasilitas. Saat ini ada pembangunan gedung convention hall yang nantinya akan bisa memuat 3.500 orang. Nantinya ini akan kita pergunakan untuk pertemuan, pelatihan atau KKR dan pertemuan lainnya. Di sini juga ada penginapan, ada yang berbentuk barak dan kamar yang bisa menampung sekitar 80 sampai 100 orang. Tempat ini banyak yang sekarang yang sedang kita benahi, antara lain ada di sana rumah doa. Rumah doa, mudah-mudahan dalam bulan Mei tahun ini rumah doa itu akan selesai. Jadi nanti bisa di sini orang berdoa. Kebetulan Jaytun ini dekat dengan Bandara Silangit, hanya sekitar 10 menit ke bandara. Nantinya orang mau berangkat ke bandara bisa nanti berdoa, atau orang tiba ke bandara mau ke daerah Tapanuli bisa berdoa dulu di Jaytun Selangit. Di sini juga ada fasilitas kolam renang yang dulunya sudah dipergunakan. Kolam renangnya standar internasional, dulu sudah dipergunakan untuk event Jaytun Games, pertandingan renang antar Naposo Bulung CHKBP. Tapi sekitar 30 tahun sudah tidak dipergunakan, dan saat ini sudah kita renovasi kembali. Mudah-mudahan nanti bulan Juli yang akan datang sudah bisa lagi dipergunakan kembali. Di belakang sana ada lahan pertanian sekitar
12 hektar. Nah, dan itu sudah mulai kita buka kembali. Kemarin kita sudah menanam kentang dan sudah dipanen, hasilnya cukup lumayan bagus. Dan itu nanti akan kita teruskan lagi nanti untuk memanfaatkan lahan itu menjadi lahan pertanian, dan juga untuk pelatihan warga jemaat kita nanti yang datang untuk belajar tentang pertanian. Jadi di sini juga di Jetun ini ada sungai yang sangat bagus, airnya sangat jernih. Itu juga kita pergunakan nanti untuk outbound bagi Naposo-Bulung yang mengadakan retreat ke Jetun. Jadi sebenarnya Jetun ini yang luasnya sekitar 24 hektar cukup potensial untuk kita pergunakan menjadi sarana pembinaan bagi generasi muda kita, generasi muda gereja yang akan datang. Jadi kami di sini sebagai pimpinan di Jetun Silangit ini ditugaskan oleh pimpinan HKBP untuk mengelola dengan bagus dan menyambut baik orang-orang yang datang ke sini dan memperbaiki semua fasilitas yang ada di sini. Kira-kira demikian gambaran Jetun, pelayanan kami di Jetun Silangit. Iya, sesuai namanya nih, Mang. Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit. Iya. Boleh nggak sih selain pemuda, boleh nggak sih selain jemaat HKBP yang hadir di sini, misalnya ada kegiatan dari gereja lain, mereka mau outbound, jika nanti wahananya sudah tersedia, boleh nggak? Ya, Jetun Silangit ini sesuai dengan namanya Perkampungan Pemuda HKBP. Dulu memang ini dipergunakan secara khusus untuk pelatihan, untuk retreat, untuk outbound bagi pemuda gereja atau Naposo-Bulung. Nah, tetapi ini juga terbuka untuk umum. Seperti saat ini sudah ada rencana dari beberapa denominasi gereja untuk mengadakan retreat ke sini. Jadi ini bukan hanya untuk Naposo-Bulung saja, ini juga kita pergunakan untuk bagi siapa saja warga gereja yang akan mempergunakan. Iya. Iya, seperti yang sampaikan tadi, Mang, bahwa ini sedang dikerjakan gitu. Iya. Artinya ini sebuah tanggung jawab yang besar. Tadi kami juga sudah research tentang Perkampungan HKBP Jetun Silangit. Ini adalah sebuah aset HKBP yang memiliki potensi yang sangat besar. Kami bersepakat dengan itu, Mang. Iya. Nah, kemudian ketika Amang memimpin di sini, ini ada sebuah tanggung jawab besar yang disampaikan oleh OPW Porus. Berapa persen sih progresnya sampai nanti akhirnya Perkampungan HKBP Jetun Silangit ini bisa dikatakan sebagai pusat pelayanan, pelatihan, dan pembinaan yang holistik untuk HKBP, Mang? Iya, kami ditugaskan di Jetun Silangit itu semenjak Januari tahun 2021. Semenjak kami ditugaskan di sini sudah kami mencoba mengusahakan untuk membenahi berbagai fasilitas yang ada di sini, misalnya dengan memperbaiki ruang makan, memperbaiki dapur, memperbaiki penginapan dan fasilitas yang lainnya. Dan program kita tahun ini fasilitas di Jetun Silangit akan selesai kita benahi sampai Desember 2022. Kita harapkan nanti 2023 semua kegiatan di Jetun Silangit sudah dapat berjalan dengan baik. Iya. Begitu. Jadi ini komitmen yang besar emangnya, baik dari HKBP, dari pimpinan, dan dari pengurus Jetun Silangit. Iya, betul. Komitmen HKBP menjadikan Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit menjadi pusat pelayanan, pelatihan, dan pembinaan yang holistik ditunjukkan dengan pembangunan convention hall yang berkapasitas lebih dari 3.000 orang yang dapat dijadikan tempat peribadahan, KKR, dan meditasi, perbaikan lahan yang luas yang dapat digunakan sebagai tempat retreat dan outbound, pemetaan lahan yang akan dijadikan agrowisata dengan desain penanaman buah-buahan dan sayuran yang dapat dinikmati oleh pengunjung, pertanian, peternakan, dan venue olahraga yang tengah disiapkan untuk menyambut semua pengunjung. Keindahan Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit mengundang banyak orang untuk menikmati keasrian dan kenyamanan yang disediakan, seperti salah satunya pengacara terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea. Disinilah mantap gue itu.
Dengan komitmen besar dan kerja keras dari semua pihak, kita perlu mendoakan, kita perlu mendukung perbaikan perkampungan pemuda HKBP Jetun Selangit demi kemajuan pelayanan HKBP.